Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dasar yang menjelaskan tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik. Tentunya ini merupakan materi yang sangat penting dan sangat mendasar untuk kita ketahui, karena seorang muslim, ya, bahkan siapapun orangnya, mereka tidak akan pernah boleh, ya, merasa selamat untuk bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang ada kita harus khawatir. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk aku berbuat syirik kepada Engkau dalam keadaan aku mengetahui. Perhatikan, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang aku lakukan dalam keadaan aku mengetahui. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku lakukan dalam keadaan saya tidak mengetahui. Insyaallah, ya, ini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita memperbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Maka mempelajari kaidah-kaidah masalah tauhid, ya, itu merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup kita ini. Ya, bahkan disebutkan para ulama, kepentingannya ini lebih penting daripada kita mempelajari masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, dan masalah agama yang lain. Ya, maka seseorang ini sangat dituntut dia memiliki semangat yang tinggi di dalam mempelajari akidah ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada seorang, yaitu sekedar tergantung dengan kesungguhan dia di dalam mencari petunjuk itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Maka barang siapa yang jahada, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kata Allah, kami akan berikan kepadanya petunjuk.
Dan petunjuk ini kata para ulama akan didapatkan seorang tergantung dengan upaya dan usahanya. Ya, tergantung dengan kesungguhan dia di dalam mencari petunjuk itu. Maka yang namanya agama, tauhid, itu jangan kita nunggu dikasih nasihat, nunggu didatangi ustaz, jangan. Kita mencari di mana ada itu yang namanya apa? Tauhid, ada ilmu agama. Maka diistilahkan para ulama, ya saking menunjukkan bagaimana semangatnya mereka dalam menuntut ilmu agama. Mereka mengungkapkan pada ucapan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya, ilmu itu dia datangi, bukan kita didatangi ilmu. Kita ini mendatangi ilmu, bukan apa? Kita nunggu ilmu datang. Ini termasuk adab ya di dalam seorang menuntut ilmu agama. Itu sebenarnya seperti itu. Ya, cuman sekarang ustadznya ngalah. Intinya ustadznya jadi anak jalanan sekarang ya, jalan sana sini. Kenapa? Iya, kan antum kan raja dan ratu, itu ya, bukan seperti itu ya, karena kita mempertimbangkan maslahat. Maka ada satu kisah Bapak sekalian yang penting untuk kita cermati. Itu kisah yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Yang ini menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu agama. Sebutlah ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Beliau suatu ketika mendengarkan ada sahabat mengucapkan hadis dari Nabi SAW. Beliau hafal, beliau faham. Cuman apa? Ternyata yang mendengarkan hadis dari Nabi langsung ada seorang yang bernama Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Dan kebiasaan para sahabat, ya, mereka ini selalu mencari sanad yang paling tingginya. Maka Jabir bin Abdullah ini pun mencari tahu di mana keberadaan Abdullah bin Unais. Ditunjukkan. Ternyata apa? Beliau langsung mempersiapkan perbekalan untuk di jalan, untuk di rumah, anak dan istrinya. Beliau berangkat. Ternyata beliau habiskan waktu perjalanan 1 bulan. Ya, begitu sampai ke Abdullah bin Unais ditanya, "Ya Abdullah bin Unais, hal sami'ta haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mendengarkan hadis Nabi yang berbunyi seperti ini?" Kata Abdullah bin Unais, "Na'am, iya." Pulang sudah. Pulang berapa? Sebulan lagi. Coba antum pikir, antum bayangkan sekarang ya. Dia harus mempersiapkan perbekalan. Kalau zaman sekarang bensin. Naik motor sebulan. Habis berapa itu? Jalan terus. Belum lagi untuk makan. Belum lagi untuk meninggalin anak antum di rumah. Coba seharinya untuk makan sehari, sekali makan 10.000 saja. Sehari 3 kali makan 30.000. Itu sehari kali sebulan 900.000. Itu cuma makannya. Makan motor, makan mobilnya berapa itu? Cukup sehari 20.000, 30.000 misalkan. Sama. Berarti kali 2 1.800.000. Itu baru apa? Baru 1 jalan. Ini PP, belum lagi yang di rumah 10 juta habis itu. Hanya ingin mendengarkan jawaban iya. Masya Allah, ini menunjukkan bagaimana semangatnya mereka di dalam mencari kebenaran. Dan ini seharusnya kita wariskan sifat-sifat seperti ini, ya. Maka hendaklah Bapak sekalian, seorang sunni ahlus sunnah wal jamaah, hendaklah mereka memiliki sifat seperti ini, kesungguhan, kesemangatan di dalam menuntut ilmu agama. Sampai kata para ulama, mereka mengungkapkan kalimat yang sangat indah. Mereka mengatakan, ya kun rajulan rijluhu fi thara wa hamatu himmatihi fi thariya. Jadilah engkau seorang lelaki yang kakinya menapak di atas muka bumi ini, akan tetapi cita-citanya tergantung tinggi di atas langit yang tinggi. Ini kita di bumi cuma apa? Cita-citanya luar biasa. Janganlah ngaji, sementing yang teka. Ciping ngaji kuping, ngaji sing mengasiji. Itu ya. Itu orang awam. Apa sih ngaji sing mengasiji gitu, artinya apa? Ya ustadz yang ngomong sehingga ini mingkem alias turu. Nah, gitu ya. Itu bukan. Makanya kita ganti ya kajian, karena kita mengkaji bukan ngaji sing mengasiji gitu ya. Masya Allah ya, yang sing mengasiji kabeh pada ngiler kabeh. Itu. Nah, itu seperti Jumatan ya. Jumatan coba kecuali Albiru. Alhamdulillah Albiru saya belum pernah lihat itu. Dari pojok sana Jumatan pada ngantuk. Alhamdulillah, nggak tahu kalau khotib yang lain atau masjid yang lain. Hampir rata-rata khutbah Jumat itu ya dijadikan sebagai apa?
Nina bobo, bobo sing anget gitu ya. Masya Allah, itu hampir coba antum lihat di masjid mana pun, masjid kecil sampai masjid agung besar pun sama. Ke masjid sudah sholat sunnah gar, ki lomba beduk apa lomba genset, ya seru-seruan Masya Allah. Nah, jadi kita diharapkan sekalian dengan kita kajian seperti ini, intensif seperti ini bisa mengena, ya, karena ilmu akidah ini itu perlu ditanamkan, ya, sekali selesai ulangi lagi. Bahkan ini menjadi akhlaknya para ulama. Akhlaknya para ulama. Beberapa para ulama, mereka ini punya target. Pokoknya setiap hari harus mengajarkan kitab tauhid. Ya, mungkin dia majelis ini bab pertama. Di tempat yang lain sudah bab 10. Di tempat yang lain bab 30 terus. Jadi kitab tauhid tidak pernah berhenti. Kapan selesai di majelis lain buka lagi. Kenapa? Karena hakikatnya para ulama ini mencontohkan kepada kita tentang bagaimana perhatian mereka terhadap tauhid mereka, terhadap akidah mereka. Nah, sekarang kita sudah berapa kali selesai Qawaidul Arba, Ushulus Salasa, Kitabut Tauhid, tapi kerungu judulnya itu ya. Nah, itu kurang tepat. Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mereka punya kriteria khusus, yaitu apa? Semangatnya mereka di dalam mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala ikhwan wal akhwat, kita akan melanjutkan ya dari muqaddimah. Pertemuan kedua ini kita masih menjelaskan muqaddimah. Enggak ada ini. Enggak ada. Oh iya. Bismillah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata muallif, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, i'lam, ketahuilah, ya, arsyadakallah, semoga Allah memberikan rusyad ya kepada engkau li ta'atihi, agar engkau mentaatinya. Sesungguhnya hanifiyah, agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepadanya mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini muqaddimah yang kedua. Jadi kata penulis di sini, beliau memulai dengan kalimat i'lam, ketahuilah. Yang kata para ulama, ini adalah min adati tanbih, salah satu bentuk memberikan tanbih, memberikan perhatian, ketahuilah. Dan uslub seperti ini, model pengajaran seperti ini, Asy-Syaikh rahimahullah, beliau adalah mengikuti uslubnya Al-Quran. Ya, beliau mengikuti cara Al-Quran di dalam memberikan suatu ilmu. Coba kita buka dalam Al-Quran surat Muhammad di antaranya ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ya, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ya, dan beristighfarlah kepadanya atas dosa-dosa. Perhatikan Al-Quran. Ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini itu adalah permainan dan sedekah. Perhatikan, Allah memulai dengan apa? Dengan kalimat i'lam. Yang tujuan intinya Bapak sekalian adalah memberikan perhatian lebih kepada para pembaca dan pendengar tentang sesuatu yang akan beliau sampaikan di sini. Insyaallah ya, ini bagaimana beliau menunjukkan tentang kesungguhan beliau di dalam mengikuti Al-Quran. Bahkan dalam uslub penyampaian sekalipun beliau mencontoh Al-Quran, ya. Maka kalau kita melihat kitab-kitab beliau di sini, ya, beliau bikin bab, kemudian ayat Al-Quran, ayat kedua hadis, ucapan para sahabat, ucapan tabi'in. Coba antum lihat dalam kitab Tauhid, isinya gitu, kalam Allah, hadis Nabi, ucapan para tabi'in, tabi'in. Masya Allah ya. Jadi seorang yang memahami dari tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dia akan melihat bahwa betul-betul Syekh ini murni mengajak kaum muslimin kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu sering Bapak sekalian, ada suatu kejadian
Ya, ini di negeri India. Ada ulama hadis. Disebutkan di situ dia ulama hadis. Ya, karena dia mendapatkan berita tentang penulis kitab ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab, selalu yang negatif. Negatif semua, ya. Sampai akhirnya setiap menutup majelis selalu diiringi doa, semoga Allah melaknat Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya. Wahabiyin, semoga Allah laknat. Setiap itu. Besok taklim lagi, sebelum membaca kafaratul majelis, selalu disebutkan ada doa seperti itu, semoga Allah melaknatnya. Suatu ketika Bapak sekalian, ada murid beliau ini yang sudah mengenal dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Maka beliau membawa kitab Tauhid. Kemudian sampulnya disobek. Ya, Syekh, saya kok dapat kitab kayak gini, tolong dikoreksi. Bagus ini caranya nih. Jangan nih baca kitab Tauhid makanya. Gitu tidak. Syekh, ini ada kitab nemu kayak gini, bagus apa tidak? Gitu kan? Boleh dibaca ternyata. Setelah beberapa hari muridnya tanya lagi, Syekh, bagaimana dengan kitab yang kemarin? Bagus sekali itu. Isinya ada Al-Quran, hadis Nabi, asar para salaf. Luar biasa itu. Nah, sudah, gitu kan? Pertemuan berikutnya si murid ini bawa apa? Sampulnya dari sobek tadi. Syekh, ini kok pengarangnya? Oh, berarti Syekh Muhammad kayak gini. Akhirnya doanya diganti. Rahimallah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, ini orang belum kenal. Orang belum kenal, maka Masya Allah luar biasa di sini. Beliau mengajarkan kepada kita. Uslub dalam mengajar pun beliau dengan menggunakan uslub yang ada di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberikan rusyud agar engkau mentaatinya. Apa irsyad itu? Irsyad disebutkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa manusia itu terbagi menjadi 3. Manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rasyid. Rasyid itu adalah orang yang dia memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Insyaallah ya. Jadi beliau mendoakan kita agar kita termasuk orang-orang yang rasyid, orang yang punya ilmu, dan kemudian yang kedua kita amalkan ilmunya. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, manusia adalah ghawin. Ya, ghawin. Apa itu ghawin? Adalah orang-orang yang mereka memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, ini parah. Dia punya ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga adalah dhalun, orang yang sesat. Siapa mereka? Tidak punya ilmu, beramal. Tidak punya ilmu, beramal mereka. Masya Allah ya. Jadi penulis kitab di sini mendoakan kita semua agar kita menjadi rasyidun, orang-orang yang memiliki rasyid. Bahkan setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang wajib dalam salat kita. Kita berdoa dengan nama doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya, sekarang apa mana siratal mustaqim? Maka Allah terangkan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka itu? Kata para ahli tafsir, yang dimaksudkan adalah Yahudi. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi. Walam dhalin, bukan orang-orang yang Engkau sesatkan. Siapa mereka? Orang Nasara. Kenapa Allah murkai orang Yahudi? Punya ilmu, tidak mengamalkan. Kenapa Allah mengatakan sesat orang-orang Nasara? Mereka tidak punya ilmu, mereka beramal. Masya Allah, setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang pertengahan. Itu orang yang kita punya ilmu dan kita mengamalkan ilmunya. Insya Allah ya, kita beramal di atas ilmu. Ya, karena amalan yang tidak dilandasi karena ilmu bukan kebaikan yang didapatkan, melainkan apa? Kerugian. Sudah beramal dengan susah payah, tapi apa? Mereka tidak mendapatkan kebaikan. Nah ini ya, jadi amal soleh itu hanyalah didapatkan karena dengan berilmu. Ya, karena dengan berilmu. Jadi arsyadakallah, semoga Allah memberikan kepada engkau ar-rusyd. Ya, maka khalifah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, diterangkan dengan apa? Dengan khulafaur rasyidun.
dengan khulafa yang rasyid. Ya, kenapa? Karena merekalah orang-orang yang memang punya ilmu, kemudian mereka mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ini makanya Pak, Masya Allah ya, sampai para khulafa rasyidin ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai percontohan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti mereka. Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajiz." Kata Rasul, ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mereka telah mendapatkan hidayah setelahku nanti. 'Addu 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Coba kita cermati hadis ini ya. Rasul mengatakan 'addu 'alaiha, gigitlah 'alaiha, di atas sunnah itu. Harusnya kan dua ya, ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafa'ur rasyidin. Kalau kita belajar bahasa Arab, 'alaiha, ha itu domir. Domir apa? Mufrad. Domir satu. Ya, berarti apa di situ? Berarti di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah menyamakan antara sunnahnya Rasul dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Buktinya beliau mengatakan 'addu 'alaiha. Rasul tidak mengatakan 'addu 'alaihima, gigitlah kedua sunnah. Tidak. Rasul mengatakan 'addu 'alaiha. Ya, gigitlah sunnah tersebut. Sunnahnya siapa? Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Maka tidak bisa dipisahkan. Kita mengamalkan sunnah Nabi, juga kita mengamalkan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi beliau mengatakan arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberikan kepada engkau rusyad ya, agar engkau mentaatinya. Maksud mentaati adalah apa? Adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ini merupakan apa? Sebab seorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul pernah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Seluruh umatku mereka akan masuk ke dalam surga melainkan orang-orang yang enggan. Insyaallah ya, para sahabat saking cerdasnya mereka berpikir, mana ada orang enggan masuk surga. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasul, siapa orang-orang yang enggan masuk surga? Maka Rasul memberikan kaidah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Maka siapa mentaatiku, dia akan mendapatkan surga, masuk ke dalam surga, dan siapa bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang enggan mendapatkan surga. Masya Allah. Jadi ini doanya beliau kepada kita semua agar kita termasuk orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, ini doa baik sekali. Pernah nggak kita mendoakan anak-anak kita dengan doa seperti ini? Ya, arsyadakallah li ta'atihi, ya, watsabat 'alaiha. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau untuk mentaatinya dan tetap di atas ketaatan itu. Masya Allah. Ya. Berikutnya berkata penulis kitab, annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa Hanifiyah yaitu agama Ibrahim adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja, karena dalam manuskrip disebutkan anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini jadi penulis kitab di sini beliau sedang mengajak kita menjelaskan tentang hakikat agama Ibrahim alaihissalam, yang seluruh para nabi ini adalah anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Seluruh agama yang ada mereka menisbahkan, menyandarkan agama mereka seperti agama Ibrahim. Ternyata apa agama Ibrahim di sini? Agama Ibrahim adalah engkau beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Ternyata agama Ibrahim adalah agama tauhid. Perhatikan ya, agama tauhid. Kenapa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi saja mereka menisbahkan bahwa kami berada pada milahnya Ibrahim. Agama kami itu seperti agama yang dianut Ibrahim. Insyaallah ya, orang Yahudi sama, Nasara sama, mereka mengaku dirinya adalah apa? Anak cucunya Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita menerangkan tentang makna Hanifiyah. Ya, Al-Hanif, ya, Hanif
Maknanya adalah apa? Al-muqbil 'alallahi al-mu'rid amma siwa. Yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'rid amma siwa, dan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Ini makna al-hanif. Ya, jadi kalau orang dikatakan hanif seperti Ibrahim di sini Allah sebutkan dengan hanif, itu maknanya yaitu seorang yang dia menghadap kepada Allah dan berpaling kepada selainnya. Ya, dalam artian al-muqbil 'alallahi biqalbihi. Dia menghadap kepada Allah dengan hatinya. Wa a'malihi, amal-amalannya. Wa niyatihi, niat-niatnya. Wa maqasidihi, dan maksud-maksudnya. Kulliha lillah, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'rid amma siwa, dan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Ini man hanif. Ya, agama Ibrahim alaihissalam itu apa? Dia luruskan hatinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya pun hanya untuk Allah. Niat-niatnya, maksud-maksudnya dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-hanif. Ya, makna hanif. Ya, mungkin sering kita bertanya ya, kenapa kok penulis kitab di sini yang disebutkan hanya agama Ibrahim alaihissalam, tidak agama Isa, Musa atau yang lainnya. Nah, maka disebutkan para ulama, ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Jadi seluruh para nabi itu ada keturunan Ibrahim. Ya, semua ada keturunan Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 27. Al-Ankabut ayat 27 Allah berfirman, "Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab." Dan kami jadikan pada anak keturunan Ibrahim an-nubuwah, kenabian dan kitab. Sudah ya? Jadi seluruh para nabi itu adalah apa? Itu anak cucu Ibrahim alaihissalam. Semua para nabi itu adalah dari kalangan Bani Israel, dari anak cucunya Ibrahim, yaitu dari keturunan Ishak, kecuali Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari siapa? Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail. Jadi nabi itu dari dua ini. Seluruh nabi dari Bani Israel, yaitu anak cucunya Ishak, kecuali satu nyempil, Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama alasannya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah bapaknya para nabi. Seluruh nabi itu adalah anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Tentang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam. Alasan yang kedua Bapak sekalian, bahwa Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam itu sebagai qudwah, sebagai imam yang diikuti oleh manusia. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, Al-Baqarah 124, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan, sesungguhnya aku menjadikan engkau Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Ya, sebagai pemimpin bagi manusia. Yakni qudwatan, yaitu sebagai qudwah, suri tauladan. Dan ini juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120. An-Nahl 120 Allah berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Apa makna ummah di sini? Ya, ummah itu maknanya banyak ya. Ummah bisa maknanya sekelompok manusia. Bisa maknanya di sini adalah qudwah. Beliau adalah apa? Suri tauladan. Ya, qanitan, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat panjang. Itu qanit. Qanit itu adalah orang yang tunduk kepada Allah dalam waktu yang sangat panjang. Ya, hanifan, ini Masya Allah, hanif itu seorang yang menghadapkan hatinya, amalannya, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik, dan memang beliau belum pernah beribadah kepada selain Allah sekalipun. Masya Allah ya. Jadi Allah di sini banyak sekali menyebutkan
tentang apa? Tentang keutamaan Ibrahim alaihissalam. Maka pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim itu sebagai suri tauladan. Bahkan ada sendiri ya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Apa artinya? Sungguh kata Allah, telah ada bagi kalian suri tauladan pada diri Ibrahim alaihissalam. Kapan itu? Ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, ya, dan juga orang-orang bersamanya. Apa kata Ibrahim? Inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan segala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian, dan telah nampak permusuhan dan kebencian di antara kami selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Coba antum ingat bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam? Beliau mengucapkan kalimat ini. Jadi beliau ketika Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rasul, beliau langsung mendapatkan pertentangan dari bapaknya sendiri. Namanya siapa? Azar. Yang kebetulan Azar saat itu ya mendapatkan tender ya proyek dari Namrud untuk apa? Bikin patung. Jadi saat itu dikisahkan bahwa Namrud ini seorang raja plus mengaku sebagai Tuhan. Dengan setiap hari tertentu orang-orang nyembah pada Namrud. Maka ada yang usul Namrud, sekarang kalau kamu disembah di tempat ini tidak banyak yang nyembah. Sekarang setiap daerah, mungkin kabupaten zaman sekarang dibikin satu patung dengan patung Namrud. Berarti banyak sekali. Iya. Sekarang siapa kira-kira yang bisa bikin patung sebanyak ini, yang paling canggih, paling bagus? Maka semua tertuju yang bisa adalah Azar. Siapa Azar? Bapaknya Ibrahim alaihissalam. Langsung dibikin, coba bayangkan ya. Ini anaknya pendakwah tauhid, ya. Kalau bahasa kata ustaz sunnah, bapaknya musyrikin, bahkan tukang bikin tumpeng zaman sekarang. Tumpeng, bikin patung, bayangkan itu ya. Udah dibikin, masya Allah. Dan Ibrahim alaihissalam kisahnya luar biasa, saking beraninya beliau. Beliau menampakkan permusuhan. Orang-orang disebutkan kalau mereka masuk ke tempat ibadah itu yang patungnya banyak sekali, mereka tidak berani kayak menampakkan dadanya. Mereka akan merangkak gitu ya, sambil sujud, takut kualat dengan si patung tadi. Tapi Ibrahim alaihissalam disebutkan beliau masuk ke tempat ibadah dengan gagah berani gini, bahwa ini lagi apa? Kampak lagi. Semua patung yang ada dikampak sama Ibrahim, kepalanya tangtung sudah. Tinggal satu yang paling besar dikalungkan di lehernya. Kampaknya tadi pulang. Bahkan disebutkan dari riwayat Ibrahim ini di situ ada sesaji banyak sekali, di antaranya ada apel, apelnya ambil dilemparkan ke hidungnya si Namrud tadi. Patung maksudnya ya. Orang pergi, orang begitu masuk, ini kualat ini. Ini orang yang melakukan kualat ini. Siapa kira-kira ya? Ternyata semua orang ngehnya sama. Ini paling yang usir Ibrahim ini. Gak ada yang berani kecuali Ibrahim. Bayangkan kalau antum berani? Nggak berani ya. Ada sesaji saja takut kualat. Masya Allah. Ibrahim datang itu ke yang paling besar. Maka akhirnya Pak Ibrahim alaihissalam, coba bayangkan ya, beliau diinterogasi. Interogasi Ibrahim, apa betul kamu yang melakukan ini? Kata Ibrahim, kok tanya sama saya? Coba tanya saja sama patung kalian itu. Mereka sadar, ya bagaimana mungkin patung ditanya? Lu ngerti harus ditakoni disembah. Wis, merasa banyak ngomong. Kita pokoknya sekarang hukum Ibrahim. Berarti Ibrahim ini. Nah, sekarang mereka rapat. Sekarang Ibrahim diapakan kita? Semua anggota rapat sepakat Ibrahim harus dibunuh. Sekarang khilaf, gimana cara bunuhnya? Bunuhnya di ini aja, dipenggal kepalanya. Kecepatan mati ini. Kalau gitu gantung lah, kalau terlalu cepat matinya. Dibuang ke laut, nggak tahu jasadnya. Terus gimana caranya? Bakar. Bagus, kowe tah pinter gitu. Dibakar. Bahkan bakarnya pun bukan sembarang itu. Direncanakan 3 hari 3 malam non-stop. Bayangkan, ini perlu kayu berapa ini? Perlu bongkar itu pinusan di atas dermaji. Nah, ya, kumpulin kayu bakar. Para pembesar dikumpulkan saat itu untuk menyaksikan. Ini loh akibat dari orang membangkang kepada Tuhan kita, Namrud.
Itu kata mereka ya, mulailah dibakar. Antum bisa bayangin gimana cara ngelimparnya ya. Limparnya biar ketak api dihidupkan dulu, ini dikelilingi oleh pembesar-pembesar saat itu. Biar jadi pelajaran, jangan ikut jalan Ibrahim seperti ini. Pakai apa? Disebut riwayat pakai ketapel. Plinteng, ya. Ya bukan plinteng semua, manuk emprit yang gede gitu ya. Dihitung jiro pacul gitu ya. Masya Allah ya. Begitu dilempar ke situ luar biasa. Ibrahim alaihissalam tidak menangis, tidak kesakitan, tidak minta tolong, melainkan yang ucapkan beliau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kata Ibnu Abbas bahwa ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil itu adalah ucapan yang diucapkan Ibrahim ketika dilemparkan ke api dan diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau dikepung di kota Madinah. Ucapannya ini ditakut-takuti, nggak takut. Ternyata apa? Dari ucapan tauhid, perhatikan ya, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil Ibrahim alaihissalam, yang beliau ucapkan betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Beliau mengucapkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Ternyata apa? Allah langsung bikin api itu berubah. Seraya Allah mengatakan ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api dingin yang menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kata para ulama, seandainya Allah tidak mengatakan dingin saja, tidak mengatakan selamat bagi Ibrahim, Ibrahim bisa beku di situ. Tapi Allah mengatakan apa? Jadilah api yang dingin wassalaman dan memberikan keselamatan Ibrahim. Maka setelah 3 hari 3 malam dibakar di bara api yang begitu panasnya, tidak satu helai rambut pun yang terbakar. Ini kira-kira buah dari apa? Buah dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seorang yang ketika berada pada kondisi yang sangat terjepit, sangat mencekam, tauhidnya keluar, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Luar biasa ya, Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam. Ini jadi ada kisah yang luar biasa pada diri Ibrahim alaihissalam, maka pantas kemudian Ibrahim alaihissalam ini dijadikan qudwah sebagai suri toladan bagi umat setelah beliau. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sendiri, beliau diperintahkan Allah untuk mengikuti agama Ibrahim. Di dalam surat An-Nahl ayat sudah isya belum? Belum? Ya. An-Nahl ayat 123 Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk apa? An ittabi' millata Ibrahim, agar engkau mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ya, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya. Ini alasan yang berikutnya. Alasan keempat, kenapa kok yang ditonjolkan di sini Ibrahim alaihissalam? Disebut para ulama karena Ibrahim alaihissalam beliau berada pada puncak kemurnian ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Ibrahim ini berada pada puncak ya, beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kemudian Allah perintahkan kepada kita semua untuk mengikuti agama beliau. Ya, ternyata agama beliau seperti ini, anta budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, itu agar engkau beribadah kepada Allah saja dan ikhlaskan agama hanya untuknya. Ya, nah ini hakikat agama Ibrahim. Tidak seperti yang disangka orang-orang musyrik. Ya, mereka orang musyrik zaman Nabi, mereka mengaku dirinya berada di agama Ibrahim, tapi apa? Kesyirikan yang menguasai mereka. Ya, keyakinan kesyirikan, amalia kesyirikan itu mengitari mereka. Maka ini pengakuan yang palsu. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perhatikan Bapak sekalian, Allah menyebutkan 2 makhluk, itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Tujuan Allah ciptakan mereka cuma satu, yaitu beribadah kepadanya. Kenapa dikatakan jin? Ya, para ulama menyebutkan bahwa jin yaitu kalimat yang tersusun dari kalimat jin dan nun. Ini kebanyakan maknanya adalah bima'na al-khafa' wa satr. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak nampak. Contoh lagi janin. Janin di mana itu? Di perut kan? Janin. Contoh lagi jannah, surga, enggak kelihatan. Contoh lagi junnah. Junnah itu ada tameng. Tameng itu adalah untuk nutupi.
Ya, ketika perang biar nggak kena peluru, nggak kena pedang, pakai tameng. Itu dalam bahasa Arab. Kemudian wal insa. Kenapa manusia dalam bahasa Arab dikatakan al-ins? Karena al-ins itu artinya kita itu berinteraksi dengan orang lain, yang tidak akan mungkin seorang itu bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Ini manusia dikatakan al-ins. Ya, karena tidak akan bisa pernah hidup melainkan dia karena hidup bersama orang lain. Kan gitu ya. Orang sekuat apapun, dia butuh bantuan orang lain. Ya, orang sepintar apapun butuh bantuan orang lain. Contoh saja mau cukur rambut, dia ahli cukur, juara cukur, nyukur orang se-Indonesia. Juara 1, pialanya sudah 20 di rumah. Juara apa? Nyukur orang. Ya, berbagai macam model. Giliran dia mau cukur sendiri, budak batik. Gitu ya, cukur orang lain nyukur. Gitu. Ya, ini dia menjadi bidan dokter yang paling luar biasa. Ini dokter. Giliran dia operasi sendiri. Enggak kan? Butuh orang lain. Dia badannya kuat sekali. Coba bangun rumah sendirian, gali ini, gali sumur sendirian, mumet. Gitu ya. Dia kaya, punya jualan nih macam-macam. Jual, belajar sendiri, jual sendiri, beli sendiri, nggak mungkin ya. Makanya manusia itu tidak akan dikatakan manusia yang benar, ya, melainkan dia bisa interaksi dengan orang lain. Apa maknanya Bapak sekalian? Ini maknanya bahwa Allah menamakan kita sebagai al-ins karena memang kita sangat butuh bergaul dengan orang lain. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Ya, insyaallah kita salat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Insyaallah kita melanjutkan dari penjelasan penulis kitab. Jadi beliau mendatangkan satu ayat ya dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat 56. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi lam kata para ulama liya'budun di sini adalah lam ta'lil. Yang itu maknanya lamul hikmah. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Ya, maka diharapkan dengan kita membaca ayat seperti ini, kita menjadikan ibadah itu merupakan perkara terpenting di dalam hidup kita. Jangan justru kita kembalikan. Ya, kita mengesampingkan ibadah dan bahkan kita mementingkan yang lainnya. Iya. Kita lanjutkan dari ucapan penulis kitab. Fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Ya, kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu adalah cuma satu tujuannya, agar engkau beribadah kepadanya. Jadi ya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah melainkan didasari karena tauhid. Sebagaimana solat tidak dinamakan solat kecuali didasari karena taharah, bersuci. Ini masya Allah kalimat yang sangat indah dan sangat penting kalau kita cermati. Beliau mengatakan, jika engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu itu hanya satu tujuan, untuk beribadah kepadanya. Ya, jadi kita dituntut sekarang mengetahui apa itu makna ibadah. Ya. Maka Al-Imam Al-Qurtubi, beliau ketika menjelaskan makna ibadah secara bahasa, beliau mengatakan aslul ibadati at-tadhallulu wal khulu'u. Pokok daripada ibadah adalah at-tadhallul. Seorang dia merendahkan diri. Ya, dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah ya secara bahasa, secara asal. Jadi seorang yang dia merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah ya ibadah ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan di antara kalimat beliau adalah ta'atuhu bimtisali
amarallahu bihi ala alsinatir rusul, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dengan menjalankan yang Allah perintahkan, ya, ala alsinatir rusul, ya, melalui lisannya para rasul. Ibnu Katsir dalam tafsirnya belum menafsirkan ibadah adalah taatuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur, mentaati Allah dengan menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Ini kata siapa? Kata Ibnu Katsir. Tapi kata para ulama ada di sana definisi ibadah yang paling jami dan mani, yang paling mencakup, yang paling luasnya, yaitu dari ucapan Syekhul Islam dalam Kitabul Ubudiyah. Beliau menafsirkan, memaknakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah ismun jami', sebuah nama yang mencakup, nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun tersembunyi, itu makna ibadah. Nah, jadi kalau kata para ulama ini adalah definisi yang paling sempurnanya. Ibadah adalah apa? Suatu nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi, itu ibadah. Ya. Jadi ada ibadah yang sifatnya ucapan. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah yang lainnya, baca Al-Quran, menasihati, itu ibadah. Ada ibadah yang sifatnya itu perbuatan, ya, kita sholat, haji, berjihad dan lain sebagainya, itu ibadah. Bahkan ada yang nampak, ada tersembunyi. Berarti apa? Ada ibadah yang sifatnya hati, batin, tidak nampak. Seperti apa? Kita takut kepada Allah, cinta kepadanya, kita tawakal kepadanya, menyerahkan, menyandarkan segala urusan kepadanya, kita berharap hanya kepadanya. Itu adalah ibadah batin yang jarang difahami orang. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan kita untuk ini. Ya, Allah menciptakan kita untuk ibadah dengan makna yang kita sebutkan tadi. Artinya Bapak sekalian, bahwa kita setelah mengetahui bahwa ibadah itu merupakan tujuan inti Allah ciptakan kita, hendaklah semua hidup kita ini dalam rangka itu. Baik lisan kita, perbuatan kita, ya, ataupun hati kita. Ya. Kata beliau, apabila engkau mengetahui Allah menciptakanmu adalah untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali didasari karena tauhid. Karena ibadah apapun, ya, jika tidak didasari tauhid, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang syirik kepada Allah, dan kami akan tampakkan amal-amal mereka di hari kiamat, dan kami jadikan amal mereka ini seperti haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Apa maksudnya ini? Kata para ulama adalah debu yang kalau kita pagi hari buka jendela, ya, cahaya matahari masuk, kita lihat ada debu-debu di situ, ya. Itu yang dinamakan dengan haba'an mansura. Itulah nasib amal ibadah yang dilakukan orang-orang yang musyrik. Maka di sini kita pun harus ketahui apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Gitu, ya. Nah, maka tauhid Bapak sekalian, tauhid secara bahasa maknanya adalah diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Itu ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu cuma satu. Menjadikan sesuatu cuma satu. Ya. Dan tauhid ini disebutkan para ulama ada 3 macam, ya. Yang pertama ada tauhidur rububiyah. Itu seorang mengimani, meyakini Allah yang mencipta, mengatur, menghidupkan, dan mematikan. Istilah lain, tauhid rububiyah adalah apa? Ifradullah bi af'alihi, mengisahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya.
Ini ya, kita garis bawahi istilah lain bahwa tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu apa? Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Contoh-contoh ibadah apa? Sudah berlalu dulu pada pelajaran apa? Sulus salat sudah kan? Seperti doa hanya kepada Allah. Kemudian khauf, takut hanya kepada Allah. Roja, berharap hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Menyembelih hanya kepada Allah. Dan sebagainya. Nah itu adalah makna tauhidul uluhiyah. Mengesahkan dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhid asma dan sifat yaitu isbat ma athbatahu Allah li nafsihi minal asma'i was sifat minal kitabi was sunnah. Jadi kita menetapkan segala yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama dan sifat baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Ulangi lagi, kita menetapkan ya untuk Allah ya segala yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam perkara nama dan sifat baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya beriman kepada asma dan sifat. Jadi yang namanya syirik kepada Allah itu banyak macamnya. Ya, ada seorang meyakini bahwa di sana ada wali-wali kutub yang membantu mengatur Allah terhadap perjalanan alam semesta ini. Nah, bagaimana seperti itu? Syirik bukan syirik. Syirik dalam bab apa? Dalam bab rububiyah. Tapi ini jarang sekali. Yang kedua, syirik dalam bab uluhiyah. Ada seorang meminta kepada selain Allah, minta kepada kuburan. Syirik bukan syirik. Ada seorang ya takut kepada setan. Takut kepada setan. Syirik bukan syirik gitu ya. Hati-hati kalau antum lewat di tempat yang katanya angker gitu ya, merinding, hati-hati itu. Kata para ulama, ini termasuk khaufus sir, khauf yang rahasia dan terkandung di dalam syirik kepada Allah. Ya sekarang antum takut sama setan. Emang pernah lihat setan? Ustaz, ada genderuwo. Kayak apa bentuknya? Belum pernah lihat. Ustaz, katanya ada sundel bolong. Kuntilanak, cewek cantik sekali, rambutnya panjang, begitu ngadep ke belakang, bolong. Gitu ya. Pernah lihat antum? Belum pernah kan? Kenapa bisa takut? Saya yakin itu karena imajinasi kotak ajaib, tontonan televisi. Ya kan? Coba kalau anak nggak pernah nonton televisi, nggak ada kotak ajaib, aman itu. Mau kamar mandi malam sendiri berani, suruh beli terasi malam-malam berani. Itu ya, kenapa? Karena belum pernah tercetak dalam otaknya bagaimana horor. Ya, buka lemari ada kepala orang. Belakang rumah ada pocong, masya Allah. Gak ada dunia nyata itu. Itu semua ada dunia hayalan. Ya, apalagi orang Indonesia, film yang paling disukai film kayak gitu tuh. Maka dibikinlah Si Manis Jembatan Ancol. Ya, orang mati dibunuh, akhirnya menongol botak. Manusia Indonesia aneh-aneh gitu ya. Itu ngerusak akidah Bapak sekalian. Makanya apa? Naik motor sendirian di tempat gelap merinding semua itu. Siapa yang bonceng ya? Ada karung dibilang pocong. Ya, masya Allah. Ada pohon apa buah nangka ditutup sama karung, setan. Tinggal bismillah dimakan sekalian itu ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Iya, betul-betul syirik kepada Allah. Ini syirik dalam apa? Syirik dalam ibadah. Syirik dalam uluhiyah. Yang ketiga adalah syirik dalam asma dan sifat itu ada. Seperti apa? Allah memiliki nama-nama khusus. Seperti Allah, Ar-Rahman. Jadi kalau ada orang yang namanya Allah, syirik kepada Allah itu. Saking cintanya kepada Allah, namanya Allah. Masya Allah. Itu nggak boleh. Itu termasuk namanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Secinta apapun nggak boleh kemudian bersekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dalam asma dan sifat. Iya. Seorang mengaku tahu perkara gaib, atau dia meyakini ada orang tahu perkara gaib, tahu jinnya lewat, laki perempuan nggak tahu, pokoknya hidungnya mancung. Kalau dia ngaku perkara gaib, perhatikan,
Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ucapkan wahai Rasul, tidak ada seorang pun yang tahu yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa mengaku, siapa yang sok tahu atau meyakini orang tahu gaib, perhatikan, dia telah menyekutukan Allah dalam sifatnya. Gitu ya. Jadi banyak sekali kesyirikan. Baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifat. Nah, kemudian beliau di sini mencontohkan sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali dengan thaharah. Masya Allah. Ini beliau dalam rangka takribul faham, yaitu mendekatkan pemahaman. Jadi gambarannya kita Bapak sekalian, kita beribadah tidak didasari tauhid seperti kita salat tidak berwudu. Atau kita lagi salat sudah wudu, tahu ini ya makbes gitu ya, atau ma'as apa gitu pokoknya, atau tiba-tiba saking baunya misalkan bagaimana, batal sholatnya batal. Itu seperti tauhidnya seorang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dan kemudian tidak didasari tauhid, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, maka kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fi taharah. Maka apabila ya syirik masuk dalam ibadah, maka akan merusak ibadah seperti halnya hadas jika masuk ke dalam taharah. Kita sudah wudu dari rumah, masya Allah ya, sudah wudu pakai air hangat, mungkin musim dingin kayak gini. Begitu mau masuk ke masjid, astagfirullah, prit. Prit itu kecil, prit gitu ya, yang mendengar cuma kita saja. Bagaimana batal wudunya itu? Berarti tadi pakai air hangat nggak guna, sudah harus wudu kembali. Itu gambaran beliau ketika seorang yang melakukan ibadah kemudian diiringi dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan merusak ya syirik itu. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa itu syirik? Apa itu syirik? Ya. Ya, maka secara bahasa syirik itu adalah an-nid, ya, itu adalah tandingan, ya, tandingan. Jadi menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, syirik itu tidak seperti orang Jawa ya. Syirik kamu saya bisa beli sepeda, syirik. Bukan, ini hati-hati istilahnya. Syirik itu dosa paling besar. Pakai shin, syirik. Gitu ya. Kalau orang syirik, nah, tapi jangan pakai itulah, jangan pakai istilah syirik itu. Itu dipahami orang syirik ya gitu. Dosa yang paling besar itu, gitu ya. Nah, jadi syirik secara istilah Bapak sekalian disebutkan para ulama ini gampang sekali, yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Taswiyatu menyamakan selain Allah dengan Allah. Saya ulang lagi, menyamakan, ya, mensejajarkan selain Allah dengan Allah fi syai'in min khasaisillah, dalam perkara yang itu merupakan khusus bagi Allah. Nih, jadi ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah, baik dalam bab rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Ini gampang. Nah, jadi kalau misalkan tadi saya gambarkan ya, bahwa hak pengaturan, ya, Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya haknya Allah mencipta dan mengatur. Sekarang mengatur alam ini haknya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur. Kok ada orang tiba-tiba mengatakan bahwa wali-wali kutub, ya, orang sufi ini mereka punya keyakinan kalau wali mereka dianggap wali, mereka mati, itu akan bantu Allah mengatur alam. Coba ini orang musyrik zaman Nabi tidak ada punya keyakinan seperti itu. Berarti ini apa? Ini mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal pengaturan. Syirik bukan? Syirik. Yang kedua, ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang berdoa kepada Allah? Ya, dan juga pada selainnya. Syirik bukan? Syirik dia. Gitu ya, syirik dia. Walaupun misalkan apa? Di dalam setahun full dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahun full setiap hari, setiap menit doa kepada Allah. Suatu ketika 1 menit dia berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Musyrik atau mukmin? Musyrik dia. Ya, walaupun hanya semenit dalam setahun beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang musyrik.
Ini ngerinya, ya, syirik. Atau yang ketiga, ya, tadi saya gambarkan syirik menyamakan Allah dalam bab apa? Dalam bab nama dan sifatnya. Ya, ada orang dikasih nama Allah, itu syirik dalam bab nama dan sifat. Kenapa? Dia mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus. Berarti kalau bukan perkara khusus tidak apa-apa. Seperti kita punya nama Al-Aziz atau Aziz, boleh enggak? Boleh. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Yusuf, wa qalat imra'atul azizi, dan berkatalah istri Aziz, istri raja. Jadi Aziz itu boleh, ya, nama untuk Allah, tapi boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lafaz Allah, Ar-Rahman dan Ilah, Al-Ilah, ini tiga nama yang tidak boleh dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa syirik itu sangat berbahaya. Ya, sampai merusak apa yang pertama? Merusak ibadah seseorang. Maka kata beliau, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadat afsadaha wa ahbatal amala. Jika engkau telah mengetahui bahwa syirik jika mencampuri ibadah maka akan merusaknya. Rusak amalan itu, bahkan tidak bernilai sama sekali. Wa ahbatal amala, dan menghapuskan amalan. Wasara sahibu minal khalidina finnar, dan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Arafta, maka engkau mengetahui, anna ahamma ma'alaika ma'rifatu zalik, maka perkara yang penting bagimu adalah mengetahui hal itu, mengetahui apa itu syirik. Ustaz, syirik kan kejelekan, iya. Kok kita ketahui? Iya. Ya, jadi Hudzaifah bin Yaman beliau mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku mengetahui kejelekan bukan ingin menjalankan kejelekan, tapi untuk menghindarkan diri darinya. Dalam ucapan beliau mengatakan, sa'alan nasu Rasulullah 'anil khair wa sa'altuhu 'anil syarri makhafatan ayudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Ya Rasul, sebutkan kepada kami amalan yang masuk ke dalam surga. Ya Rasul, sebutkan kepada kami amalan yang paling Allah cintai. Ya, tapi apa kata beliau? Tetapi aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Kenapa? Makhafatan ayudrikani, karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpa diriku. Nah, ini sempurna Bapak sekalian. Kita mengenal tauhid juga mengenal syirik. Jadi kita tahu tauhid seperti apa dan kita tahu batasan-batasan syirik seperti apa. Kita mengetahui sunnah Nabi, kita juga tahu apa itu bid'ah. Sehingga apa? Kita tidak terjerumus dalam bid'ahan dan kesyirikan. Itu ya. Nah, ini Masya Allah. La'allallah ayyukhalisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah, ya, menyelamatkan engkau dari jerat ini. Masya Allah. Beliau menamakan syirik sebagai jerat. Tahu jerat? Jerat? Jaring. Coba antum pernah jaring ikan? Ikan itu kalau sudah kena jaring, misalkan baru siripnya kena itu, dia kan meronta-ronta itu, tambah meronta, tambah apa, kencang dia. Itulah syirik. Orang semakin masuk ke dalam syirik dan tidak cepat untuk pergi dari situ, sudah sangat berbahaya. Maka bagaimana sebelum terjadi syirik, kita sudah tahu dulu ini syirik, jauhi. Syirik jauhi. Itu pentingnya ilmu. Ya, belum menggambarkan bahwa syirik itu sebagai syabakah, sebagai jaring, sebagai jerat. Wahia syirku billah, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, penulis kitab di sini menerangkan kepada kita tentang bahaya syirik. Masih ada waktu 5 menit, ya. Beliau menjelaskan di sini tentang bahaya syirik. Yang pertama kata beliau, ya, adalah akan merusak amalan dan menghapuskan amalan. Ya, adapun kadar menghapuskan amalan itu seperti apa? Berapa? Nah, maka tergantung. Yang kata para ulama syirik itu ada 2. Syirik akbar dan syirik ashar. Ya, ada syirik akbar dan ada syirik ashar. Apa bedanya? Kalau syirik akbar, 1, ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik ashar tidak mengeluarkan dari Islam, cuma apa? Dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ngeri kan? Dosanya lebih besar daripada dosa besar. Yang kedua, syirik akbar menghapuskan seluruh amal. Syirik akbar itu
menghapuskan seluruh amal, baik amalan yang besar yang kecil. Haji 10 kali, umroh 10 kali, sedekah sekian miliar, udah hilang sama sekali. Ya, ini. Sedangkan syirik asghar tidak, yang melainkan akan menghapuskan amalan yang di dalamnya ada syirik tadi. Contoh syirik asghar adalah kayasiri riya, seperti kata Ibnu Qayyim, riya yang sedikit. Perhatikan ya, riya sedikit. Berarti kalau riya itu banyak, itu termasuk syirik besar. Ya, termasuk syirik besar. Ini yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau syirik akbar itu ya mengekalkan pelakunya di neraka. Sedangkan syirik asghar tidak mengekalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah syirik asghar Allah ampuni dosanya atau tidak? Syirik asghar apa Allah ampuni atau tidak? Pendapat yang kedua sekalian, syirik asghar termasuk dosa yang tidak Allah ampuni. Karena berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa dari syirik. Jadi mana Ustaz kok mengatakan bahwa syirik asghar juga tidak Allah ampuni? Antum perhatikan, kalau antum belajar bahasa Arab indah sekali. Innallaha la yaghfiru, soalnya Allah tidak mengampuni an yushraka. Apa artinya itu? An itu an masdariyah. Setelah an masdariyah itu di situ ada takwil masdar. Ada masdar yang disembunyikan. Yaitu dari takwil apa? Dari kata an yushraka. Yushraka di situ dia kan fi'il mudhari. Itu kalau dibikin masdar, apa masdar? Syirkan bihi. Maka syirkan di sini dia adalah nakirah. Ya, dalam konteks apa di situ? Nafi yufidul umum. Berarti apa? Allah tidak akan mengampuni syirik kepada Allah umum, baik besarnya maupun kecilnya. Kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, maka syirik itu ya, itu perkara yang sangat membahayakan. Allah tidak akan mengampuninya, baik besarnya maupun kecilnya. Ya, insyaallah untuk pada subuh ya kita akan rinci di situ tentang bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, penulis kitab di sini hanya menyebutkan beberapa. Tapi insyaallah besok kita akan rinci ya tentang bagaimana bahaya syirik. Minimal kita akan sebutkan 10 macam tentang bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini ilmu yang berberkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memperbaiki agama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.